Karena alasan orang pengen kaya tuh cuma satu. Tahu apa? Karena belum pernah kaya. Udah gitu aja. Bener, itu doang. Ya. Makanya ada istilah OKB, tahu OKB? Orang kaya blow on. Ya. Dia mikir, oh bisa beli makanan nih banyak 1000 bungkus, yang lain 1 bungkus. Orang yang udah beneran kaya asli tahu, emang perut saya muat 1000 bungkus. Kan bisa diangetin, gak akan lebih enak dari beli baru. Dibesokin bisa jadi udah basi. Dan kalau dia udah pernah makan semua jenis makanan dari restoran paling mahal yang manapun, ngerti segitu-gitunya aja perutnya. Tempe bacem yang nyaris basi sama daging stick tenderloin wagyu import dari luar segede gini cuma 500.000, padahal cuma segede gini. Bedanya di mana? 5 senti ya, di sini doang. Ya, kalau dia cadel berarti 3 senti ya. Kan lebih pendek lidahnya ya. Begitu udah ketelan, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya. Sama aja begah juga. Yang lebih sama apa coba? Keluarnya sama-sama bau. Ya, nggak ada orang, Pak, makanan Bapak mahal banget sih. Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau ya. Itu sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta tetap bau kaki asli ya. Dan gak akan sebagus-bagusnya sepatu nginjek karpet masjid asli ya. Tetap parkir di depan. Bahkan biasanya yang sepatunya mahal, sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut ya. Iya. Jadi diminta silakan saf paling depan, saf para malaikat. Saya dekat pintu aja Pak ya. Jadi kalau lagi ruku kan masih ada ya. Udah ya, gitu aja. Maka yuk, satu ini kalau diminta hidayah bismillah. Kalau yang ini Allah gak mungkin gak ngabulin. Yuk pasti ya, izin ya. Contoh lah, gini lah latihannya gini. Bapak di WA sama bosnya, Wan karyawan ya, jadi dipanggilnya Wan, kan karyawan ya. Ada apa Tur? Direktur ya. Begini Wan, besok kamu harus naik jabatan ya. Wah, jadi apa Tur? Jadi atasan saya. Perasaan Bapak udah paling tinggi Pak ya. Coba naik jabatan, nikmat bukan? Nikmat bukan? Kalau masih galau berarti luar biasa ya. Kalau misalkan ibu-ibu ditanya, uang belanja naik nikmat nggak Bu? Nikmat ya. Tapi punten, masih jadi ujian. Kapan jadi nikmatnya? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Punten ya, duit tambah banyak, dipakai maksiat, nikmatnya belah mana? Orang tadinya pengen maksiat nih, tadinya pengen bikin dosa, gara-gara nggak punya duit jadi nggak bisa bikin dosa. Karena kan banyak dosa yang perlu biaya ya. Banyak kan? Beda kan, cewek makin bandel makin banyak duit, cowok makin bandel makin ngabisin duit katanya. Ya. Gara-gara punya duit tadinya nggak bisa maksiat, nggak bisa bikin dosa, malah jadi bisa dosa, kan repot. Ya, tadinya nggak bisa bikin dosa malah jadi punya dosa. Berarti kapan jadi nikmat? Sederhana, kalau bikin jadi jalan tambah dekat sama Allah aja. Ya, yuk istilah. Kalau sudah hatinya yang dikasih petunjuk sama Allah, yuk kita akan lihat orang-orang yang udah dapat hatinya dikasih kedamaian sama Allah. Orang juga bahkan mungkin mikir, bro, lu baik-baik aja. Lu kan habis kena musibah ini, lu juga difitnah teman kantor, sampai dipecat, bosnya kemakan omongan orang dan lain. Gak apa-apa, gak rugi. Rezeki udah ada yang ngatur. Sampai kadang orang bingung, ih dia mah aneh ya, kayak malaikat, kayak nggak punya hati, kayak masa masalah kayak gitu masih baik-baik aja ya. Karena yang jelasin tentang ini justru dulu saya nanya ke orang ateis. Ketika udah dapat duit segitu, ketemu yang lebih kaya, dia ada yang lebih stres. Ada yang ketika udah dia cerita anaknya kuliah di London, di Jerman, istrinya habis dibeliin BMW tapi bawa berondong masuk ke dalam mobilnya, berzinah dengan pemuda, anaknya kena narkoba. Ada yang anaknya kuliah di luar tapi nelpon sebulan sekali, itu cuman karena minta duit nggak ditelepon. Bapaknya nelpon kalau lagi kangen di reject. Kalau misalkan nggak ditransfer hari itu juga diblok bapaknya. Oh, ada keluhan-keluhan kayak gitu.
Ada yang istrinya minta cerai karena nggak dibeliin mobil yang kelima. Punten, saya yakin di sini ada suami yang istrinya di rumah, kalian pulang bawa seblak juga udah bahagia itu istri. Ada yang punya istri kayak gitu? Masya Allah. Tuh ya, coba. Yang kami lihat di Thailand, nggak dibeliin mobil kelima minta cerai ya. Ya. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels ya, kecil-kecil ya. Jadi ngambek ya. Tapi yuk ya, tapi kalau udah itu yang udah mahal asli ya. Terus ketika kami udah buntu, bahkan saya nggak percaya, saya pengen nyari yang udah di bidang ini puluhan tahun, minimal 40 tahun, tapi tetap happy ending. Mampir ke kasino-kasino besar, nanya ke karyawan seniornya, ini pendirinya kemana? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Pindah kasino lain, ini pendirinya kemana? Kan agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Ini pendirinya kemana? Kan lu tahu sendirilah, dia mati HIV AIDS waktu itu. Tahu HIV AIDS kan? Itu kan penyakit, sebetulnya virusnya namanya HIV. AIDS itu sebetulnya sindrom ya. Yang HIV ini membuat sistem kekebalan tubuh kita mati. Jadi semua penyakit bisa masuk. Mata bintiten, hidung selesma, tenggorokan sakit, mulut jamuran, paru-paru TBC, kencingnya bernanah, pantatnya ambeien, semua masuk. Yang mana yang membuat dia mati? Terserah Allah, penyakit mana yang duluan membunuhnya, karena semua penyakit bisa masuk. Mengerikan bentuknya. Sampai akhirnya nanya, mana ada nggak yang masih kaya sampai sekarang bandar judinya? Sekedar kaya mah ada, tapi ya gitu ya, kan agak on karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua, ada yang kayak gitu ya. Ibu dan ya, akhirnya nanya kan waktu kumpul sama teman-teman, siapa sih yang benar-benar bisa bahagia tanpa alasan? Yang jawab orang ateis. Gua nggak ngerti pertanyaan lu Nis, yang kayak gitu mah mungkin yang udah kenal sama Tuhannya kali ya. Kenal sama Tuhannya. Dulu inget banget, saya sekolah TK sampai SMA memang sekolahnya kalau Katolik ya, TK sampai SMA. Kan ada kisah orang-orang yang mereka sebut para nabi, yang intinya mau nabi di Islam maupun di Kristen, garis besarnya sama. Dalam artian sama tuh seperti ini, pahala banyak, dosa terampuni, ujian parah banget, tapi tetap jadi orang baik tuh. Belain apa sih? Belain apa? Orang kerja nurut sama bosnya meskipun bosnya zolim. Mungkin ada yang bilang berpikir gini, masuk akal kan digaji. Ayo coba para nabi ya, pahala banyak, dosa terampuni, dijahatin banget-banget. Ya, nabi kan ada yang dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, ada yang dimakan ikan paus, difitnah perempuan masuk penjara, kena penyakit kusta sekujur tubuh selama 18 tahun. Waktu kena penyakit kusta anak kandungnya 12 orang mati barengan. Ada yang oleh umatnya digergaji dari ubun-ubun sampai selangkangan oleh umatnya sendiri ya. Tapi terus berbuat baik. Belain apa? Belain apa? Hadi soalnya dia udah dapat yang tadi, yang diminta dikasih petunjuk hatinya itu. Karena kalau udah itu yang udah didapat, udah kan kadang cara belesin masalah itu kadang nggak usah diapa-apain Pak. Contoh ya, nih kita banyak minuman, setelah saya minum mungkin bagi saya ini jadi masalah karena harus jadi sampah, harus dibuang. Tapi bagi pengusaha daur ulang, ini ada di dasar tong sampah juga digali-gali ya, bendanya sama, perbuatannya beda. Atau misal punya teman ngoleksi buku komik, punya 8 lemari, hilang 1 komik dari 8 lemari, nangis dia guling-guling. Teman yang lain punya 8 lemari juga, tapi warisan dari pamannya, emang gak hobi komik, hilang 1 lemari, bodoh amat. Kejadiannya sama kan, sama-sama kehilangan komik. Punten, artis dihujat, gara-gara dihujat dia pengen bunuh diri. Sama orang yang sama-sama dihujat tadi, lebih banyak yang ngehujat Nabi sebetulnya daripada artis, tapi nggak kepikiran bunuh diri. Yang ngebedain apanya? Bisa jadi yang di hatinya, apa ya? Kok sholat sih dia kok, tapi ketika nggak kepilih nyalek dia gila. Berarti di hatinya apa? Ya, jabatan weh.
Kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Pas kehilangan duit, nangisnya ngejerit-jerit. Berarti di hatinya, udah sederhana. Tinggal apa yang ada di hati, sederhana. Ketika sudah ada dikasih petunjuk itu Bismillah, Bismillah, ya. Punten ya. Saya bicara kayak gini dari tadi sampai berbusa, bukan dari sudut pandang pemain. Pemain mah, punten ya. Tahu mesin capit boneka nggak? Cobain beli, jangan cobain main. Cobain beli mesinnya. Nanti ditanya sama yang punya tokonya. Ini mau disetting di putaran keberapa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Kalau Bapak pengen di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya kencang, nggak akan jatuh tuh boneka. Iya dong, oh gitu. Oh iya. Coba kalau setiap kali nyapit kencingnya Bapak tekor lah. Satu koin 10.000, satu boneka 80.000. Berarti kan Bapak mesti ada 8 orang kalah dulu baru seri sama satu boneka. Ya kalau Bapak kenceng semua ya tekor Bapak. Kayak gitu aja dikerjain. Apalagi ngarepin free game. Ya. Enggak. Digocek, brother. Ya. Lihat ya, orang yang akhirnya dia benar-benar cerdas tapi nggak pakai iman, pilihannya dua. Kalau nggak dia jadi bandarnya, dia ngakalin judinya. Sampai jadi film tuh Ocean Eleven. Ya, ngakalin kasino. Ada yang jadi pemain judi nggak beneran? Berharap dapat rezeki dari bandar? Nggak ada. Di kalangan para bandar tuh kami nyebut pemain tuh beberapa istilah. Sapi perah. Ada yang bahkan nyebut mereka istilah, mereka mohon maaf ya, pecundang yang ngarep rezekinya dari bandar. Sedangkan bandarnya aja kadang punten, seminggu sekali masih ke tempat ibadah. Karena inilah hidup tanpa syariat gini ya, menangnya Islam dibanding yang lain. Kita Islam tuh punya syariat. Gini, kalau semua agama bicaranya tentang ngajarin kebaikan, oke, saya sepakat. Nggak ada satu agama pun yang ngajarin kita harus mukul orang tua, nyekek kakak gitu, nggak ada ya. Tapi kalau bicaranya sekedar yang penting hidup tuh berbuat baik dan standar kebaikannya adalah masing-masing, masih ada kekacauan. Contoh, di luar negeri seperti tempat kami tinggal, kenapa masih ada perjudian? Karena bagi mereka judi itu bukan dosa, mereka nggak kenal syariat kok. Kalau ada bapak punya handphone saya rampas nih Pak, itu baru zolim. Tapi orang main judi, lu datang sukarela, nggak gua todongin senjata, menang juga gua bayar, jadi gua zolimnya belah mana? Tolong jawab. Tuh, bagi mereka kayak gitu. Kecuali pemainnya tuh dicekek, lu taruhan nggak? Kalau nggak gua matiin ya, nggak kan? Sukarela datang nih setor, baru gajian langsung depo, ya. Gak usah kesendiri gitu Pak, tenang aja, ya. Tenang ya. Nggak ada yang dipaksa kan, sukarela. Atau contoh izin mohon maaf ya, kenapa di Thailand itu banyak yang apa saya nyebutnya ya, hybrid ya. Ya gitu kan, soalnya kalau kata orang Jawa laura, lanang ora wadon ora ya. Ya, atasnya wadon lah perempuan tapi bawahnya ora ya. Kenapa? Sederhana gini pikirannya ya. Bayangin anak laki-laki sekolah males, nggak punya keterampilan, lulus kepaksa. Dia lulus udah bertahun-tahun, nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Kerja juga sebulan dipecat. Karena satu emang males, nggak mau belajar, dan juga emang ya udah nggak ada keterampilan. Terus dia ngelihat temennya yang perempuan, yang dulu sekolah sama-sama malesnya, kenapa sekarang dia jadi kaya? Jalan-jalan di hotel mewah, di apa. Oh itu gondok tuh bagi laki-laki. Ya gitu dia mikir, ternyata gitu kerjanya. Perempuan makin bandel makin kaya, laki makin bandel makin ngabisin duit. Tapi tetap nih, ini gimana ini ceritanya? Akhirnya ya udah, karena nggak punya syariat, nggak tahu mana yang boleh atau tidak, udah. Yang penting berbuat baik kan, ya sudah. Kenapa saya tidak merubah diri saya jadi seperti dia? Ya. Kok kenapa tidak full benar-benar murni jadi perempuan? Satu, karena itu biayanya mahal banget, paling mahal. Dua, sakitnya luar biasa. Itu bed restnya harus 3 bulan benar-benar terkapar di kasur. Ya kebayang atuh Pak ya. Udah lah ya. Paham nggak?
Paham nggak? Mohon maaf ya, untuk mengubah laki-laki jadi perempuan ya. Ya, Masya Allah ya. Oh sakit lah itu biasa. Udah mah paling mahal, paling sakit. Ketiga, jadi setengah aja. Atasnya perempuan, bawahnya masih laki-laki. Peminatnya masih banyak. Katanya terutama turis-turis Jepang. Nah itu dia. Sekedar info, dalam sehari bisa, mohon maaf ya, melayani standarnya 8 sampai 13 pria asing. 8 sampai 13. Kayak standar lah, ambil 10 aja. Tarif standarnya, nggak usah survei ke sana ya, ini mah cukup tahu aja ya. 5.000 baht per satu kali perbuatan, mohon maaf ya. 5.000 baht kali kurs standarin lah, ratain 400 perak, berarti kan 2 juta rupiah. 2 juta kali 10 pelanggan, 20 juta sehari. Kalah Pak Direktur juga Pak ya. Pak, kan apa nanti kalau kliennya jelek dia nggak mau, nggak suka? Oh enggak, kan nggak perlu harus datang ke rumah bordil. Sekarang mah nih tinggal modal handphone, Tantan, micet, Tinder, segala macem banyak. Sama-sama naksir, fotonya bagus, suka, okein. Nggak suka, blok, selesai ya. Dan sama dia mikirnya, coba saya zolimnya belah mana? Operasi pakai duit sendiri, nggak minjem duit, dokternya saya bayar, dia juga senang dengan bayarannya, pelanggan saya nggak ada yang keberatan, dia dengan sukarela ngasih uangnya, kami sama-sama puas, katanya begitu ya. Jadi kami zolimnya belah mana? Tuh hidup nggak pakai syariat. Dan jangan heran kalau mereka tetap tiap pekannya ke tempat ibadah, tiap bulannya ngasih uang ke orang tuanya. Gak heran. Karena tadi kan, yang penting berbuat baik kan. Sisanya, oh terserah saya mau ngapain. Mau berubah kan, mau hybrid, mau apa. Ya kan? Masalah coba ya. Islam yuk benar-benar. Udah balik lagi tadi. Apalagi judi. Kemenangan terbesar seorang penjudi, 1, ketika ia berhasil berhenti. Udah, gitu aja ya. Kok tapi udah kepalang kalah, bagus, bener, pertolongan kalah itu. 1, jadi bisa berhenti. Coba kalau menang terus, mana kepikiran berhenti ya. Dan 2, lumayan penggugur dosa, lumayan, bismillah. Karena punten ya, siklusnya kayak begini. Siklusnya kayak gini. Nggak ada, memang tidak ada orang yang benar-benar mertaruhin hidup matinya di judi, nggak ada. Contoh, uang saya tinggal 500.000-500.000-nya. Kalau ini saya nggak pakai makan, saya mati kelaparan. Terus dia malah main judi, nggak ada. Jarang. Tapi siklusnya kayak gini. Pertama, duit sisa 500. Besok udah gajian. Kalau ada peluang 500 ini jadi 20 juta, why not? Nyemplung ya nggak, depo. Sebagian memang ada yang dikasih menang, tahu-tahu dia dapat 20 juta. Nggak usah nunggu besok, 10 jutanya biasanya nyemplung lagi. Kalau ada yang selamat 10 jutanya biasanya jadi barang. Dan barang tersebut karena belinya gampang, biasanya lebih gampang dijual nantinya ya. Tapi kalau sudah ada memori kemenangan itu, 1 bulan berlalu, duitnya sisa gope lagi. Kalau kalah, oh masih gedean kemenangan bulan lalu. Kalau habis, emang duitnya pengen dihabisin, besok kan udah gajian lagi. Itu kan, ngeles terus kan. Kalau menang, kalau udah masuk nih, nyemplung. Aduh, kalah terus gimana? Kalau kalah 500.000, tinggal taruhan aja 2 kali lipatnya. 1 juta ini menang 1 kali aja. Misalkan bukan slot, main bakarat atau yang lain ya. Menang 1 juta dibayarnya 1 juta. Berarti kebalik 500. Kalah 1 jutanya, tinggal taruhan 2 juta. Kalau 2 jutanya menang, modal 1 jutanya balik, berikut keuntungan. Kalau kalah 2 juta, tinggal taruhan 4 juta. Ya. Kalah nih, oh besok gajian, tenang. Gaji misalkan 4 juta standar, misalkan di kota kayak gitu ya, karyawan. 4 jutanya masuk, aduh. Bulan ini habis. Pilihannya, nahan lapar sebulan
atau maksain nyari duit 8 juta karena hanya dengan satu kali kemenangan gajiku balik, kemenanganku balik. Pilih mana? Nah, udah kalah psikologisnya. Teman lewat bawa motor, bro pinjem dong, mau ke warteg, pakai aja. Ternyata digade, dapat 8 juta ya. Mikirnya tenang, ini 8 juta satu kali menang, motor teman balik, uang saya balik, selesai urusan. Kalah lagi, udah. Sok mikir, berarti sekarang tetap menabung atau nahan lapar beberapa bulan sambil dimaki-maki sama temen karena ngilangin motornya, atau maksain duit, nyari duit 16 juta karena hanya dengan satu kali kemenangan motor temen balik, duit saya semua balik lagi. Hampir ke orang tuanya, pas orang tuanya lagi ke toilet diambil surat tanah emaknya, gadein. Udah. Dan siklus itu terus berulang. Kenapa? Karena kalau sudah nyampe di siklus itu, izin ya, bandar tahu beserta algoritmanya, dia sudah nyampe di titik tidak akan berhenti. Ini orang tidak akan berhenti karena dia tahu hanya aku, hanya bandar, hanya judi yang memberikan kesempatan untuk agar itu semua bisa dapat uang cepat ya. Udah ya. Jadi tadi ya, lingkarannya seperti itu. Beneran nggak ada orang yang benar-benar dari awal pengen karena duit saya segitu-segitunya saya lipat gandain. Nggak, jarang. Tapi kalau udah masuk ke siklus itu beneran bahaya ya. Padahal apalagi kalau menang juga mentok gak dimakan, kagok, Allah nggak ridho. Saya sebetulnya nggak pengen kalau misalkan bicara kayak gitu, sama sekali nggak pengen bicara hukumnya apa, karena aslinya udah pada tahu ya. Kayak misalkan maling di negeri ini, para koruptor, tahu nggak korupsi itu tidak baik? Tahu? Yang suami selingkuh sama tetangga misalkan, tahu nggak selingkuh itu tidak baik? Tahu ya. Jadi sebetulnya sama sih, yang main judi juga sama. Tinggal mungkin ya tinggal diajak ngobrol, untungnya apa, ruginya apa. Mungkin yang kurang cuman yakinnya. Yang masih nyuri di negeri ini mungkin tidak cukup yakin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Ya, suami yang pelit sama istrinya mungkin tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri Allah bahkan kasih ganti yang lebih besar. Ya, karena yang beda toh cuma yakin ya kan. Contoh gini. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam kan salah satu ujiannya harus masuk ke dalam api ya. Waktu beliau harus dibakar hidup-hidup padahal mendakwahkan kebenaran, kira-kira beliau tahu nggak kalau api itu panas? Ya tahulah. Yakin nggak api bisa ngebakar? Yakin. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api, nggak usah pakai apa-apa juga bisa mati, nyawanya di tangan Allah. 1. 2, kalau kata Allah saya dilarang mati, nggak boleh mati, mau gunung meletus, mau api, mau meteor jatuh, mau gempa bumi, apapun itu, tsunami, kata Allah nggak mati, saya nggak akan mati. 3, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah terus tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin bahwa api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Yuk, punten izin ya. Anggaplah kita berusaha ngejari apa, silakan yang kata kita jalan kebahagiaan. Beneran akan selalu ada yang udah punya itu semua masih belum bahagia juga. Lagian kita mah kadang suka salah kaprah ya. Orang suka kalau bete, bosen, jenuh, mereka pengen healing. Healingnya kemana? Indomaret misalkan ya. Bagi sebagian orang itu tempat healing lah ya. Ya yang jauh-jauh lah, misalkan kemana? Ke Cappadocia misalkan ya. Ya apalah namanya ya. Coba tapi kalau datang ke sananya sendirian, bete.
Ya Allah, yang lain seru, mesra, ini sendirian, pelangap-pelongo. Oh, balon udara. Oh, gunung. Tiba-tiba cewek Turki ngedatengin, tinggi, putih, langsing, ya nggak? Kayak bihun lah, ya. Udah GR ya nggak? Apa dia jodohku? Tahu-tahu ngasih kamera. Punten, boleh tolong fotoin? Udah kepedean ya. Tapi kalau misalkan perginya ke warung depan rumah 5 langkah itu ge hujan-hujanan dan mohon maaf nginjek ayam. Ya. Tapi kalau dengan orang yang tersayang indah-indah aja tuh. Ya. Gandengan keinjek ceprot. Bang mah nggak narik aku. Kan aku tadi udah ingetin. Itu kan so sweet kan? Betul. Ya. Jadi kadang healing aja kita salah kaprah, Pak. Bukan perkara pergi kemana, tapi dengan siapa, betul? Ya. Main ke kebun binatang, punya anak lucu umur 2 tahun. Kebun binatang yuk, kan papa lagi libur. Ayo deh, ikut semangat kan? Kenapa semangat? Karena bakal ketemu gajah? Enggak, udah tahu dari dulu gajah mah gitu-gitu aja. Ya. Tapi karena menantikan ekspresi si anak lucu ini ketika lihat gajah, kan itu yang gak ada nilainya tuh. Ngelihat anaknya sayangi bahagia, Masya Allah. Ngelihat orang yang kita sayangi, mahal banget itu. Seolah kita kalau bisa menukar kepedihan itu, biar aku aja yang pedih asal jangan dia yang terluka. Punten ya Pak, orang gak sholat, orang maksiat, dia aja kalau udah bicara sayang ke orang, entah anaknya, entah istrinya, bisa segitunya tuh rela-rela menderita. Apalagi kita yang ngakunya beriman tuh. Ya, ini ternyata sama itu juga. Dengan siapa? Bukan pergi kemana. Ya, itu yang lebih mahal ya. Sehingga yuk tinggal kita mau arahin nih hidupnya mau dipakainya kemana. Silakan ngejar yang disukain apa aja. Bicara kaya, Nabi juga banyak kok yang kaya. Ada yang jadi raja, sahabat Nabi apalagi. Ya, kalau pernah baca kayak biografinya 3 sahabat Nabi yang terkaya ya. Utsman bin Affan, sisanya ya. Sebagian riwayat menyebutkan sisa uangnya tinggal 2,5 triliun. Utsman bin Affan. Zubair bin Awam, lebih lama, sekitar 5,7 T atau 3,7 T. Ya. Yang paling keren mah Abdurrahman jelas. Sisa uangnya ya, bukan momen terkayanya. Peninggalnya menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, sisa uangnya tinggal 6 triliun 212 miliar. Itu di zaman belum ada internet banking loh. Ya. Gimana ngurus duit segitu banyak tuh? Ya. Kaya boleh, silakan kaya, mangga. Ya. Tapi ya udah ya. Jadi kaya di dalam Islam itu punten kami berani bilang cuma efek samping. Bukan tujuan utama. Sehingga kan kita kadang mohon maaf, sholat duha biar apa? Biar gajinya naik. Sholat duha biar apa? Biar dagangannya laris. Emang nggak boleh kok? Boleh sih, bagus mintanya masih ke Allah. Allah yang perintahin kok kita minta. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Ud'uni wastajib lakum, minta padaku nanti aku kabulin. Ya, tapi kalau akhirnya kita ibadahnya cuma sekedar ya Allah pengen naik gaji, ya Allah pengen kayak kurang pas gitu ya, karena banyak doa lain yang lebih bagus, minta hidayah, minta husnul khotimah. Coba dikabulin deh kaya seumur hidup tapi Allah nggak kasih husnul khotimah, kan repot ya. Dan husnul khotimah kan kita bicaranya mati, bukan mati karena apa, mati sedang apa, beda tidak? Mati karena apa sama mati sedang apa? Kok matinya mati dia kok karena apa? Karena COVID. Waduh. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Masya Allah. Husnul khotimah. Kok matinya di masjid kok? Keren. Tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Nggak jadi keren. Makanya yang penting sedang apa kan? Ya masing istiqomah ya. Masya Allah. Itu dia ya. Sehingga bukan berarti nggak boleh, tapi cuman efek samping. Lagian nggak masuk akal ya. Soleh, jujur, amanah, nggak berani ngambil yang bukan haknya. Orang bisnis ya pasti pengennya ketemu sama orang yang kayak gitulah. Bapak nanti punya perusahaan sendiri deh, pengen buka cabang baru. Pilihan kepalanya ada 2. 1, pinter,
tapi agak likiat Pak, licik nih, ambisius lagi. Yang kedua, ya memang nggak terlalu pinter, tapi jujur nggak berani ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Pilih siapa yang jadi kepala cabang baru kalian. Yang pinter atau yang jujur? Orang pinter mah banyak asli. Ya, cuman kan repot pinter doang nggak ada kebersihan jiwa mah ini dia. Ya, nggak udah istilah. Apalagi rezeki mah asli dijamin. Ingat tidak kisah bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Dan singkat cerita ada bapak-bapak jatuh ke sumur Pak, minta tolong, lewatlah orang, diselamatin, naik. Habis naik biar tenang dikasihlah minum susu dulu. Habis minum susu baru ditanya, udah tenang, Pak kenapa tadi bapak bisa jatuh? Diperagain, nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Kata guru kami yang lihat kejadian itu, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, bangun tuh Pak, naik lagi dulu baru boleh mati. Sisa rezekinya kejemput. Ini punten ya, saya, bapak, istri, satu planet bumi ini manusia semua dilarang mati sebelum rezeki yang udah Allah janjiin bakal kita terima dari waktu masih kita di alam rahim. Kalau udah diterima semua baru boleh mati. Belum diterima nggak boleh mati Pak, asli. Kok sakit, terkapar, diranjang, nggak bisa sholat, nggak bisa kerja, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Udah nyerah sama kehidupan, saya pengen mati aja kok, saya pengen bunuh diri, dadah saya tiduran di atas rel, keretanya lewat, masih belum mati itu orang, karena keretanya lewat di rel yang sebelahnya ya, dia salah tiduran ya, tengsin ya, deh bangun celingak-celinguk, ada yang lihat ya? Enggak lah ya, asli nggak boleh. Ingat rezeki manusia cuma 3. Harus hafal ini ya, tolong dihafalkan. Rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, harus pada hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di. Contoh, ini kurma buat saya Pak, boleh saya makan nggak? Bayar nggak? Gratis ya. Berarti punya saya ya. Boleh saya bungkus nggak bawa pulang? Boleh. Di tengah jalan tumpah, dimakan apa kera misalkan, apa monyet gitu ya. Berarti bukan rezeki saya Pak, saya cuma disuruh oleh Allah nganterin rezeki ini ke hambanya yang lain. Udah. Kapan sih baru jadi rezeki kita? Setelah udah lewat sini nih. Ya, betul nggak? Di rumah ada kulkas nggak? Ada migarnya nggak? Tahu migar? Minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Iya. Ponakan pada datang minum. Ternyata rezeki bapak atau rezeki ponakan? Kan? Padahal bapak yang beli, adanya di kulkas bapak, ya, Insya Allah. Atau nggak usah gitu leh. Sekarang Pak cek saldo Pak, masing-masing ada internet banking. Ya. Jadi kata orang tuh manusia terbagi 2. Ada orang yang bahagia ngelihat buku tabungannya, ada orang yang sedih ngelihat buku tabungannya. Bapak yang mana Pak? Ya. Bagi sebagian orang buku tabungan lebih sedih daripada novel-novel Pak. Ya. Misal cek saldo, ya Allah banyak nabung ya. Terus misalkan punten, anaknya nelpon, Pak, aku belajar nyetir nabrak. Aduh, adek nggak apa-apa, tapi aku harus gantiin Pak. Berapa gantiinnya dek? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa dek? Nabrak BMW 7 mah. Pilih-pilih atau kalau mau nabrak ya gimana bisa milih-milih ya? Orang cilaka ya. Ternyata bukan rezeki kita, nitip aslinya rezeki bengkel. Betul? Izin ya. Ini dulu waktu masih di Thailand, ada teman kerja, dia resign duluan.
Kenapa? Diajakin pacarnya penari di tempat hiburan malam. Ceweknya resign, dianya resign. Entah gimana, entah tahu dari mana cara dan ilmunya, dia bikin narkoba sendiri, Pak. Nggak tahu lulusan farmasi bukan. Yang saya tahu bahkan dia nggak lulus SMA. Tapi dia bisa beli bahan baku di toko kimia bisa jadi kokain, Pak. Nggak tahu itu dapat ilmunya dari mana. Sampai singkat cerita dia jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Udah punya ruko, udah punya banyak aset. Cuman unik lah, dia nggak suka main cewek, dia nggak suka main judi, bahkan rajin menabung. Nanti suatu saat dia pulang pengen berhenti, pulang pengen bagian orang tuanya. Jadi dia jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu, Pak. Ya. Gimana bandar narkoba yang budiman? Ya. Singkat cerita, pacarnya kabur sama cowok lain. Dia dicepuin. Tahu istilah dicepuin nggak? Ya dikhianatin gitu ya. Jadi dia yang ditangkap di penjara. Di penjara karena itu perbatasan Thailand dengan Kamboja, masuknya penjara Kamboja. Punten. Namanya penjara kan nggak ada yang enak ya. Dan akhirnya dia nggak tahan. Dia nego sama yang nangkapnya. Izin, mohon maaf. Demi Allah masih banyak polisi yang baik dan yang jujur. Ini mah oknum ya. Dia nego sama si oknum ini. Lepasin saya, Pak. Bapak minta berapa? Nominal yang diminta sama si oknum ini senilai tabungan dia jadi bandar narkoba selama 5 tahun. Lepas, Pak. Tapi ngelamun melulu. Kalau diajak ngobrol, dia salah satu yang dia kutip kayak gini. Buat apa tuh ya gue selama ini nabung gak gue pakai, gue judi enggak, main cewek enggak. Ternyata buat dititipin doang tuh harus jadi rezeki buat si oknum itu. Kemakan enggak sama gue sepeser pun. Asli kan, baru jadi rezeki kita kapan nih kalau udah lewat sini. Sama Pak. Kita kan ngerasa menang judi kan karena menang aja kan. Wih, di saldo nambah nih. Belum jadi rezeki, belum ketelan kan. Akhirnya nih menang 20 juta. Sok apa? Dibeliin nasi bungkus semua? Nggak mungkin ya. Beli cimol? Nggak mungkin ya. Apa ya? Gorengan nggak mungkin ya. Gorengannya ternyata kebetulan yang menakjubkan. Bungkus gorengannya kan suka dari kertas ulangan umum. Ternyata milik dia dulu waktu masih SMA. Enggak lah, drama itu mah. Ya. Enggak, belum jadi rezeki kita. Kapan yang udah jadi rezeki kita? Yang sudah dimakan lalu jadi udah eta ya. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. Wah, ini nggak ada kaum akhwat ya. Lah akhwat enak kasih contohnya, karena bagi kaum akhwat itu salah satu yang paling menggoda dan sulit untuk dicegah adalah diskon ya. Diskon, gamis, cantik, ke bawah-bawah tuh bisa sholat ke kepikiran itu Bapak. Sholatin dulu aja lah. Allahu Akbar. Lucu ya Allah, gamis teh Masya Allahnya. Allahu Akbar, ya Allah, coraknya aku banget warnanya. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Teman aku juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana hari ini lagi diskon? Allahu Akbar. Diskonnya cuma nyampe hari ini. Allahu Akbar. Pasti kebeli. Bismillah, sekalian jemput si Ade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak salah ya. Diterima nggak sholatnya? Nah, ya. Katuker ya Pak Hili. Assalamualaikum sama istighfar ya. Ya. Makanya kok biar fokus kita beli dulu gamisnya. Nah itu bisaannya cewek ya. Masya Allah. Enggak. Anggaplah kebeli, ditaruh di rumah. Sibuk kerja kan. Kadang kan kita beli baju, kapan mau dipakai nggak tahu. Nanti aja kali pas ada kondangan, taunya nggak ada yang ngondang-ngondang ya. Udah gitu, ya sibuk kerja, udah 5 tahun berlalu, pindah rumah, dibongkarin lemari. Ini kan baju 5 tahun lalu. Dicobain, udah nggak muat karena tambah bahagia ya, gemuk ya, lintu. Adeknya lewat masih langsing, deh buat kamu aja. Serius Kak? Dipakai sama si adek sampai usang. Si adek tadi yang nggak berani minjem, nggak berani ngomong. Si kakak selama ini mikir itu punya saya, adanya lemari saya, nggak seorang pun boleh ngambil atas seizin saya. Tapi yang pakai sampai usang si adeknya, rezeki siapa? Udah gitu ya. Lagian yang lebih banyak bersaksi untuk kita bisa jadi sendal butut itu yang kita bawa ke masjid daripada sepatu yang bikin kita jadi sombong ya. Alhamdulillah
Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Dia dulu ada pengusaha muslim soleh, kebiasaannya aneh. Dia beres jualan, sisain tinggal untuk modal belanja besok. Ya, sisanya sedekah. Teman-temannya suka nanya, kamu nggak sayang sama harta kamu? Invest dong kayak kita. Cielah, ya. Dijawab sama orang pengusaha solehnya ini, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya saya pengen bawa mati ini harta. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat. Gimana cara transfer rekening akhirat? Sedekah. Asli ya, nggak pindah, tetap milik bapak, cuman jadi rekening akhirat. Ninggalin 1M, nggak kepake kadang 1M-nya, paling buat pemakaman. Sisanya direbutin anak cucu. Pas meninggal, kita ditanyanya 1 miliarnya. Mau jawab apa? Ya Allah, kepake ge belum. Tapi kan udah dulu kamu dititipin, niatnya pengen buat apa? Ya, repot ya. Kepake enggak, dihisap iya. Ya, sadar ya, segede-gedenya rumah, segede-gedenya villa, tidurnya tetap di atas kasur 1 kali 2 meter. Segede-gedenya 2 meter kali 2 meter king size. Nggak mungkin bapak guling-guling ngegelinding ke setiap bagian rumahnya ya. Terus yang paling nikmatin villa tuh siapa sih pak? Si mamang sama si bibi, seger berenang tiap hari ya. Lari-larian di taman, mamang, bibi, tiap bulan digaji, nggak mikirin hisap. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti repot ketahuan KPK ya. Gaji karyawan tiap bulan, maintenance kolam renang, ngisi token, kan malu punya villa ngisi token 20.000, nggak mungkin ya. Belum lagi hisapnya ya. Saya sudah dikasih kode, waktunya nanti kita sisain ini untuk ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab, Ustaz? Silakan. Ini kan 2 pertanyaan gitu. Yang pertama, kalau hasil kerja judi buat makan atau sedekah, hukumnya apa buat pemberi dan penerima? Oke. Yang kedua, cara memotivasi diri supaya tidak mengulangi bermain judi. Oke, baik. Sila ya. Yang pertama dulu, duit hasil judi dipakai sedekah ya pak. Apa hukumnya bagi si yang ngasihnya sama yang nerimanya? Jadi gini ya, yang saya tahu mah dari sudut pandang yang nerimanya, dia nggak tahu, nggak kenal ini orangnya, tahu-tahu ada orang datang ngasih nasi kotak gitu. Ya bagi dia, ya itu tidak ada halangan apa-apa bagi dia. Bahkan pernah ditanyakan juga ke guru kami, misalkan dia ditraktir sama bandar judi, terus ditanya lagi sama gurunya, itu orang benar-benar murni 100% hartanya haram semua, atau bahkan masih ada usaha yang putihnya, yang halalnya. Maka kalau masih ada halalnya, itu kita masih diizinkan untuk menerima jamuannya, makan, dengan berasumsi kita ditraktirnya pakai uang yang halalnya, bukan yang haramnya. Itu pun masih diizinkan, kata guru kami dulu pernah ditanyakan. Ya, masih diizinkan. Karena salah satu yang diizinkan, Nabi pernah diundang makan, dijamu, dan yang ngejamunya ini orang Yahudi, dan Nabi menerima undangannya. Bahkan kan ketika wafat, baju perangnya Rasul itu masih digadaikan ke orang Yahudi. Ya, dan ketika beliau wafat kan berarti kalau gadai itu orang yang nggak sanggup bayar barang yang digadaikan kan jadi jaminannya, berarti Rasul tidak punya hutang, tapi digadaikannya ke orang Yahudi. Ya, jadi kalau misalkan yang menerimanya dia tidak tahu menau dapat, walaupun kalau tahu dan ingin berhati-hati silahkan kalau ingin tidak menerima. Tapi kalau dia tidak tahu menau, tahu-tahu ada jamuan, ya silahkan ya. Buat yang ngasih gini, dalam beramal itu nanti kebagi 2, ada yang sah, ada yang diterima. Kita butuhnya buat ke surga sekedar sah atau pengen diterima sama Allah amalnya? Diterima. Karena kalau sekedar sah, contoh habis main bola masih bau ketek, bau asem, sekedar ambil wudhu, nutup aurat, sholat masih bau keringat, tanah di mana-mana, dan itu pun sholatnya lupa rokaat, sah, bisa jadi sah, yang penting syarat dan rukun terpenuhi. Diterima? Belum tentu, apalagi kalau pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk sama sekali. Nah kita kan butuhnya yang keterima. Kalau pengen keterima, caranya syaratnya 2, nambah lagi, yaitu niatnya benar
caranya benar. Dua-duanya kudu nih mutlak. Niat benar, cara tidak benar, nggak bisa, atau sebaliknya. Maka misalkan kayak Robin Hood gitu ya, ngambil untuk ngebagiin ke harta, ya gimana? Nggak bisa ya. Termasuk ya uang hasil mencuri dari rakyatnya dia bayarkan zakat, enggak. Allah tidak menerima selain dari yang suci, ya. Atau misalkan niatnya bener tapi caranya salah, kayak tadi misalkan saya lagi pengen taat-taatnya ibadah nih, gimana caranya? Makanya tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat. Nah itu nggak bisa ya, karena dari caranya udah Rasul contohnya 2. Kalau niatnya benar berarti niatnya benar lillahi ta'ala, caranya benar ngikutin yang ditunjukin oleh Rasul. Yang jelas Rasul kan nggak pernah dari uang hasil seperti itu, tentu tidak pernah ya. Jadi ya rugilah, duitnya udah keluar tapi nggak Allah terima jadi amal, kan angus. Terus kalau gitu gimana, kok apa saya pakai aja untuk maksiat lagi? Oh ya udah tambah dosa. Makanya repot kan duit haram itu. Karena kalau kita ngasihnya ke lembaga amil zakat yang resmi, itu nanti memang mereka punya solusi, ada aturannya, yaitu digunakan untuk maslahat umat, bikin MCK, bikin jembatan ya. Dan peruntukannya benar-benar tidak banyak, nggak kayak bebas infak nih, kotak infak umum, ya berarti umum boleh untuk apa aja. Tapi kalau uang haram itu repot ngebersihinnya, ya. Jadi peruntukannya tertentu ya, tidak seumum sedekah yang lain, infak yang lain, ya. Maka ya tentu ya sebetulnya nggak boleh ya, sebetulnya nggak perlu ditanyakan juga udah tahu itu mah. Tapi sederhana sih, kata Nabi, ciri dosa itu 2. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Nih, pulang ngambil sendal orang. Gelisah. Tahu-tahu dicolek. Enggak, ini bukan sendal kamu kok. Panikan ya. Atau korupsi ya. Gak mungkin update status, alhamdulillah hari ini berhasil makan uang rakyat 1 miliar. Gak mungkin ya. Hanya sesuatu membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Kalau dia nyampe tanya, punten ya, ya bisa jadi kan berarti ada kegelisahan. Aduh, diterima nggak ya? Aduh, jadi masalah nggak ya? Kalau misalkan benar-benar hasil dari apa, misalkan kerjanya halal, dia misalkan jual makanan sah, makanannya halal, sistemnya halal, semuanya halal, dijual dapat halal, dia pakai untuk sedekah, orang kayaknya nggak akan nanya itu halal atau enggak, karena udah fix itu mah, tidak ada keraguan, nggak bikin gelisah. Kalau orang sampai nanya kan berarti ada kegelisahan sampai ditanyain. Nah kata Nabi cirinya 2 dosa itu, 1 buat gelisah, dan 2 tidak ingin diketahui oleh orang lain ya. Itu dulu 1 ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa Pak? Motivasi agar motivasi diri supaya tidak mengurangi sebetulnya iya begini loh. Kecuali kalau kita berhenti depo, bandarnya datang ke rumah kita, nyulik anak perempuan kita, mukulin istri kita, terus bapaknya ditakol pakai besi, pakai balok kalau nggak taruhan. Enggak kan? Nggak ada yang digituin kan? Setiap kali terjerumus main lagi, sukarela kan? Beneran caranya 1, berhenti, udah nggak ada apa-apa. Cuma tinggal pilihannya 2, mau berhenti sendiri atau dipaksa berhenti sama Allah. Udah gitu aja. Nah, sebagian kudu dipaksa dulu, dengan bangkrut dulu, dengan kelilit utang dulu deh. Beneran, berhenti. Sama kayak kalau ada orang nanya, kok gimana syarat pengen hafal Al-Quran? 1 Pak syaratnya, mau, udah gitu aja. Beneran Pak, ngapal Quran tuh gak ada kaitannya sama IQ, sama kesibukan, sama beneran gak ada. Allah udah mau nitipin, hafal mah hafal aja. Ya, mau bener. Contoh, kita di depan mall mesen ojek online, handphone bapak kan banyak chattingnya tuh yang masuk dari grup gibah, dari grup apa macam-macam ya. Dari sekian banyak chat yang masuk, chatnya siapa yang dibuka dulu? Si tukang ojek. Kenapa? Dia lagi jadi prioritas. Masa ya mesennya sekarang dibukanya hari Kamis chatnya, ya nggak pulang-pulang, ya nggak? Sama, jadi prioritas atau enggak, beneran mau atau enggak. Kalau mau pasti bener-bener dilakuin ya. Kalau tidak mau ada ngeles aja pasti nanti ya, ngeles kepepet beneran mau atau tidak. Kok udah kepalang banyak utang? Kami kenal seseorang yang ngutang kalah judinya itu sehari
hancur dalam sehari, dan dia ngabisin 20 tahun untuk ngelunasin utangnya. Nggak ditagih kok, ditagih. Cuman dia nggak pernah janjiin minggu depan. Oh, makin kayak gitu makin ditagih. Dia bilang, Pak, saya sudah nggak sanggup bayar. Kurang ajar kamu. Silakan Pak, saya pasang badan. Mangga. Bapak mau bunuh saya Pak? Nih pisaunya saya yang sediain. Matiin saya sekarang Pak. Tapi demi Allah saya mati, uang Bapak nggak akan balik. Kalau Bapak kasih saya kesempatan, demi Allah kapanpun suatu saat saya punya duit, saya cari Bapak buat saya bayar utang. Tapi tolong kasih saya kesempatan. Bapak nggak mau, silakan, ini pisaunya Pak, saya yang sediain. Matiin saya sekarang. Kalau perlu saya tunjukin nih, pas di leher kalau mau. Ya, gitu tuh Pak. Udah tuh nggak nagih-nagih lagi. Dan baru lunasnya kapan? 20 tahun. Tapi jadi manusia yang berbeda demi Allah. Dia nggak berani lagi ngulangin itu, udah jadi individu yang berbeda, udah ngedidik anaknya berbeda, dan nggak nyampe 20 tahun ternyata anak-anaknya udah pada soleh, udah pada sukses, dan ketika 20 tahun itu lunas, dia udah jadi pengusaha yang soleh, anak-anaknya juga udah pada maju, sukses. Kalau nggak, misalkan datang, oh tolong, saya punya utang, tolong, kelilit pinjol, kelilit ini, ditalangin satu orang, ngerasa ada jalan keluar, punten, yang udah kejadian lagi. Karena ngerasa masih punya jalan keluar. Nggak ngerubah. Sehari DM masuk tanya ke Kodio atau ke yang Instagram. Oh, korban-korban judi ya. Ya. Tapi yuk, berani nggak berhenti kayak gitu? Pengen beneran berubah nggak? Karena kalau yang tidak, kalau yang berubah bukan orangnya, lagi. Nggak ada yang ngalangin kita berhenti. Sama nih, kita pengen tobat. Setan nggak suka kita tobat. Apakah setan yang ngalangin kita sholat? Di tempat wudhu digebugin gitu sama setannya? Begitu nyampe masjid, di sliding, dicubit ginjalnya, di tackle? Enggak kan? Enggak bisa apa-apa. Setan cuma bisa ngasih was-was. Allah muna, ntar dia maksiat lagi. So iya lu, STMJ, gitu-gitu kan. Kalau kita nggak peduli, bodoh amat, gue tetap pengen tobat, udah. Setannya bisa apa? Gak bisa. Bapak nyalain murotal Al-Quran 24 jam di rumah, setan gak betah, mencet tombol matiin sendiri aja dia gak bisa Pak. Coba kalau mati sendiri, kan horor ya. Enggak bisa, paling cuma bisa dikasih was-was. Ganti dong, jangan Quran melulu. Kalau saya gak mau apa? Mau dibanting murotalnya? Mau dimatiin saklarnya di depan? Enggak, gak bisa apa-apa. Lawannya diri sendiri kok. Kalau beneran mau pasti beneran berhenti ya. Udah, bismillah ya. Saya nggak punya tips yang lain. Udah kayak gitu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Kristianto dari Klaten. Di sini sering ada kalimat ya, bahwa surgamu bukan urusanku, tapi mengingatkanmu adalah kewajibanku. Nah, sebagai teman ya, kita bisa mengingatkan. Cuma kendalanya banyak influencer yang terdoktrin bahwa orang yang akan menggagalkan jackpotmu atau kesuksesanmu adalah orang tuamu dan teman-temanmu. Kalau kayak ini gimana? Apakah kita biarkan saja sampai dia luka, terus sampai ada kata-kata bukan buku status, atau gimana? Soalnya mengingatkan kan kewajiban kita juga. Soalnya efeknya kan nanti ke lingkungan kita juga bisa kita ikut-ikutan, atau lingkungan kita yang nggak tega akhirnya dibikin yang hasilnya tambah rungkak lah. Itu ini hashtag baru ya, rungkak. Masya Allah. Biar silaturahmi tidak terputus, mulai sekarang diganti. Biar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Ya udah, sedekah gua dong, gua kan lagi kalah judi. Itu kurang ajar ya. Baik, bismillah. Dakwah itu baru jadi akan berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Kita tidak, alhamdulillahnya, tidak pernah diwajibkan merubah manusia. Karena perintah dari Allahnya jelas, Al-Ghoshiyah ayat 21 dan 22. Fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan, ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya.
Kalau memang manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya dengan mutlak dan pasti, satu dunia harusnya udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Tapi ayahnya Ali, Abi Thalib, pamannya beliau sendiri, meninggal tidak dalam keadaan Islam. Alhamdulillahnya, kita meninggal juga nggak ditanya, udah berapa orang yang kamu bikin berhenti dari judi? Udah berapa orang yang kamu mualafin? Udah berapa orang yang kamu bawa hijrah? Enggak. Urusan sama Allah tuh enak. Contoh, ada yang ngajak bangun masjid, yuk sedekah yuk. Kita sedekah. Setelah sedekah, meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Kita kan tahu di hari akhir nanti dikasih buku catatan amalnya. Pas kita cek buku catatan amal, kenapa nggak kecatat? Tanya ke Allah, ya Allah, engkau ingat pasti di tanggal segitu jam segitu aku kan sedekah bangun masjid. Kenapa di buku catatan amal saya tidak tercantum? Tidak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya, bos. Ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit di kantong aja tapi kita udah niat sedekah, udah jadi pahala. Mau orang itu nanti tetap main kayak tetap rungkat kayak tetap apa, tetap ngingatinnya kita yang memang sudah suatu kewajiban, tetap jadi pahala. Gak rugi. Satu dunia nggak ada yang jadi baik mendengar nasihat kita, selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh. Ya, ternyata dia berubah, bukan karena kitanya, Allah yang ngubah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku. Ya, jadi ya itu sih. Alhamdulillahnya dari sudut pandang yang nyampeinnya, ya kabar baiknya seperti itu. Tinggal kita terusin aja, Bismillah, hasilnya gimana Allah. Ya, dan tetap jadi amal soleh, jadi pahala. Walaupun ya tentu sedih ya, tapi ya sudah ya. Allahu alam, mungkin Allah baru ngubah dianya nanti kali, memang setelah kalah dulu. Kalau Allah kan kalau memang Allah udah benci dengan seseorang, mudah tidak bagi Allah matiin siapapun, kapanpun, dimanapun. Mudah. Tapi abis dia ngelakuin kayak gitu juga dia masih belum mati. Sederhana, berarti Allah aja masih kasih dia kesempatan. Allahu alam, bisa jadi suatu saat dia nanti yang jadi ahli taat, kita yang malah tergelincir, itu juga kita nggak tahu. Ya, kayak itu kita udah nyampein. Berubah tidak berubah, nggak apa-apa, istilah. Tapi ya memang harapannya ya berubah. Tapi kalau nggak pun ya udah Bismillah. Ada Allah yang nanti yang ngaturin yang terbaik mungkin dia skenario-nya harus gimana. Ya, kitanya tetap dapat pahala, tetap dapat amal. Repot kan kalau kita baru masuk surganya, kalau syarat masuk surga udah pernah bikin hijrah 100 orang, ternyata pas meninggal baru 99, masa nggak jadi ke surganya? Ya udah ya, tapi ya sudah, siapapun yang kita nasihatin tidak ada yang berubah selagi niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi amal ya. Jadi bismillah, terusin aja, doain, terus dakwahin, jaga hati tetap bersih, jangan sampai Allahu alam tahu-tahu dia tobat mungkin malamnya, tapi kita sampai bulan depan masih gibahin gara-gara gagal jaga hati. Yang maksiat orang yang dapat dosa kita, itu juga rugi. Yang penting jaga hati tetap bersih ya. Allahu alam bisawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Cukup? Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa tahajud, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau yang bersatukan kami di sini ya Allah. Izinkan kami juga Kau bersatukan di dalam surga-Mu ya Allah.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Ya Allah, kami juga memohonkan kepadamu di sini bersama-sama, ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman Zionis laknatullah, ya Allah. Menangkan mereka dari penjajah. Jadikan siapapun saudara kami yang Kau tentukan harus wafat di sana, seluruhnya jadi syahid dan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan keimanan mereka, ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena masalah rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah, ya Allah. Ya Allah, ya berikan kami keimanan sebagaimana mereka, ya Allah. Kami yakin Islam akan Kau menangkan, maka izinkan kami bisa selalu berada di pihak yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan dan muliakan orang tua dan guru-guru kami. Bahagiakan dan muliakan pasangan dan anak-anak kami, ya Allah. Angkat tinggi derajatnya, ampuni dosanya, terima amal solihnya, dan muliakan mereka, ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minadunka zuriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. A'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi perusahaan ini, ya Allah. Berkahi rezeki yang kami terima dari bekerja di sini. Berkahi kegiatan pekerjaan kami, ya Allah. Terima semuanya jadi amal solih, ya Allah. Ridhoi kami mencari nafkah di sini, ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang Kau tidak ridhoi, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dan kekurangan, seluruhnya dari diri ini, dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.